Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umuri dina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Habib Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Supercamp Al Raibah-Nifida. Dan saya hormati kepada seluruh Dewan Guru MA dan MTS Al-Quran Al Raibah-Nifida. Dan yang saya hormati juga kepada Miss Ragil selaku guru mapel bahasa Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mualifuddin Mustafa. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul yaitu Mapel Bahasa Indonesia tentang imbuhan atau afiks. Yang pertama itu imbuhan. Imbuhan adalah bunyi yang ditambah dengan sebuah kata dasar. Berarti imbuhan itu adalah bunyi yang ditambah dengan kata dasar ya, baik di awal, di akhir maupun di tengah atau gabungan. Terus yaitu pembentukan kata dengan menumbuhkan kata imbuhan pada kata dasar sehingga memiliki bentuk dan makna yang beda. Berarti pembentukan kata dengan menumbuhkan kata imbuhan. Berarti kita membentuk kata dengan tambahan imbuhan itu akan katanya itu beda, bisa menjadi berbeda. Terus yaitu fungsi makna, fungsinya itu membentuk kata benda, yaitu seperti membentuk kata benda ya. Membentuk kata benda itu seperti makan terus ditambahin imbuhannya an, jadinya makanan. Terus yaitu minum ditambahi an jadinya minuman, dan terus pokoknya itulah. Nah, kata bendanya itu ya seperti ya. Misalnya kata sifat, makan itu kan kata benda pokoknya kata sifatnya. Terus yaitu ditambahin imbuhannya, berarti makan ditambahin kata sifat ditambahin kata imbuhan jadinya makanan. Terus misalnya kata sifatnya minum, nah terus kita tambahin an terus jadinya minuman. Pokoknya ya gitulah. Terus membentuk kata benda. Nah, itu tadi menjadi kata benda ya. Misalnya itu tadi makan kan kayak kata sifat ya. Terus kita ditambah makanan menjadi kata benda. Terus yaitu yang ini yaitu membentuk kata sifat. Contohnya itu seperti kita kan kata bendanya atau kata lokalnya seperti manusia. Nah, manusia kata sifatnya ya, terus ditambahin imbuhannya wi terus jadinya manusiawi. Terus yaitu dunia ditambahin imbuhannya wi juga akhirnya jadinya juga duniawi. Jadi itu kalau misalnya kata sifatnya manusia terus ditambahin kata imbuhan terus jadi manusiawi, dan itu membentuk kata sifat atau menjadi kata sifat. Terus yaitu membentuk kata kerja. Yaitu kata kerja yaitu seperti kata bendanya seperti contohnya atau makan terus meminum. Nah, ini letaknya ini di akhir ya. Kalau yang membentuk kata kerja ini letaknya bisa di awal, kan letaknya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, dan bisa di awal dan di akhir. Terus yang ini yang di awal, yang di awal contohnya yaitu seperti kata sifatnya seperti makan, terus imbuhannya di depan ditambahin me jadi memakan. Terus kita meminum ya, terus meminum misalnya kita kata sifatnya minum terus di depannya ditambahin me jadi akhirnya meminum terus menjadi kata kerja. Jadi membentuk kata kerja atau menjadi kata kerja. Terus yaitu bentuk kata bilangan. Yang pertama itu kan yang pertama kata sifatnya satu, terus ditambahin imbuhan menjadi ke satu, terus menjadi ke satu, yaitu kata ke satu. Terus yaitu bentuk kata bilangan, yaitu ke satu, karena terus ke satu maka menjadi kata bilangan. Terus yang ketiga misalnya kata sifatnya tiga terus kita tambahin imbuhannya maka akan jadi ketiga. Pokoknya fungsinya itu ditambah-tambahin imbuhannya lah ya. Terus yaitu jenis-jenis imbuhan itu ada 4 juga. Jenis-jenis imbuhan itu ada 4 juga sama dengan fungsi-fungsinya, yaitu apa saja, yaitu seperti prefix yaitu awalan. Prefix itu awalan ya. Terus awalan yaitu jenis imbuhan yang letaknya diawali kata dasar. Berarti awalan prefix itu awalan yang letaknya diawali kata dasar, diawali kata dasar. Misalnya contohnya itu me, terus ke, di, terus ter, dan lain-lain sebagainya. Terus contohnya kan kata sifatnya itu kan lamar ya, atau kata kerjanya lamar. Nah, kita tambahin imbuhan di belakangnya.
diawali kata kerja. Nah, diawali kata kerja itu berarti kita ditaruh di belakangnya ya. Misalnya melamar. Nah, itu kan kata kerjanya lamar. Nah, terus kita tambahin kata imbuhan jadi melamar. Terus yaitu terus dibaca. Nah, kata sifatnya itu kan baca. Terus kita tambahin kata imbuhan di awal atau di awal kata dasar. Nah, itu menjadi dibaca karena ditambahin kata imbuhan di. Terus yaitu sufiks akhiran, yaitu sufiks atau akhiran, yaitu imbuhan yang letaknya pada akhir kata dasar. Nah, ini kalau tadi pada awalnya, sekarang pada akhir. Misalnya itu an, kan, dan nya. Misalnya kata sifatnya panas. Nah, kata sifat kan panas. Terus kata sifat ditambah kata imbuhan. Nah, imbuhannya itu kan. Nah, kan ada kan di sini. Nah, kita tambahkan berarti menjadi panaskan. Terus menjadi panaskan, terus lamar. Nah, kita misalnya kata sifatnya lamar, terus kita tambahin kata imbuhan dan menjadi an, berarti lamaran. Nah, itu sufiks adalah akhiran atau imbuhan yang letaknya pada akhir kata dasar. Berarti sufiks itu atau imbuhannya terletaknya pada akhir kata dasar ya letaknya. Terus yaitu infix, yaitu sisipan. Apa itu sisipan? Yaitu yang di tengah-tengah kata sifat atau kata-kata atau kata kerja atau kata benda dan lain-lain sebagainya. Sisipan ya, infix atau sisipan. Nah, sisipan itu letaknya itu di tengah kata dasar. Misalnya yaitu misalnya m, terus l, in, terusnya ada ada an, ada al, ada terus misalnya kan kita kan laju ya, melaju. Nah, laju itu kan kata sifatnya. Nah, terus kita tambahin kata imbuhannya el. Nah, jadinya melaju karena sudah ditambahin kata imbuhan. Terus itu ada lagi misalnya temali. Nah, itu kan kata sifatnya atau kata bendanya tali. Nah, kita tambahin kita tambahin di tengah-tengahnya atau di sisipannya itu berarti jadinya temali. Terus yaitu bisa saja menginjak karena injak. Nah, terus kita tambahkan kata imbuhannya di tengah-tengah in, berarti menginjak. Terus yaitu konfiks itu gabungan. Nah, yang ini yang aku bilang tadi. Yang aku bilang tadi kan gabungan awal dan akhir. Nah, ini bisa juga imbuhan itu letaknya di awal dan di akhir. Misalnya letaknya di awal dan ini biasanya disebut simulatif. Nah, juga disebut simulatif ya, konfiks itu bisa juga disebut simulatif. Yaitu seperti contohnya ke. Nah, misalnya depannya ke ya, terus akhirnya an. Terus ada juga yaitu awalannya per, terus akhirannya an. Terus awalannya ber, akhirannya an. Itu seperti contohnya itu kan ke tadi kan ke ya, terus akhirnya an, misalnya ketakutan. Nah, itu kan ditambahin kata imbuhannya di awal dan di akhir. Yang pertama itu ke itu kan yang di awal tadi, terus yang di akhirnya an, berarti ketakutan bisa. Terus yaitu perkotaan. Nah, tadi kan ada per sama annya. Per itu di awalnya, terus annya di akhir, jadinya perkotaan. Terus yaitu tadi kan ada beran juga, bernya di depan, terus annya di belakangnya kata sifat atau kata bendanya. Contohnya berhadapan. Nah, itu tadi berhadapan kan ada bernya, jadi bernya itu di awal dan annya di akhir, jadinya bisa jadi kata sifat atau kata bendanya atau kata kerjanya berhadapan. Pokoknya pengertian tentang imbuhan itu tambahan bunyi lah. Ya, ini tadi ya, bunyi yang ditambahkan sebuah kata dasar. Nah, pokoknya kata imbuhan itu bunyi yang ditambahkan oleh sebuah kata dasar. Pokoknya imbuhan itu bunyi yang ditambahkan semua kata dasar. Misalnya kalau kita memakan, itu kan kata dasarnya makan. Nah, kita kata imbuhannya dikasih di belakang jadi itu jadinya memakan. Pokoknya imbuhan itu tambahan bunyi sebuah kata dasar. Oke, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.